Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aza. Di sini kita bakalan belajar bareng-bareng membahas soal-soal mengenai sifat fisik larutan untuk kimia dasar 2A. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa masing-masing sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bisa dimulai. Oke, di sini nanti akan ada beberapa soal mengenai sifat fisik larutan hingga ke sifat koligatif. Oke, langsung aja kita bahas ke nomor yang pertama. Soal yang pertama, tahap solvasi dalam proses pembentukan larutan merupakan. Jawaban yang betulnya adalah proses eksoterm dan menurunkan energi potensial, solvasi itu. Solvasi itu dalam tahap pembentukan larutan adalah tahap percampuran atau pertemuan antara molekul zat terlarut dan pelarut. Nah, kalau tahap persiapan, yaitu tahap ekspansi, itu endoterm. Jadi, tahap solvasi itu merupakan kebalikan dari tahap endoterm. Jadi, tahap eksoterm. Jadi, prosesnya eksoterm dan menurunkan energi potensial. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, gaya driving force dalam proses pembentukan larutan itu kan ada dua ya. Ada kenaikan ketidakteraturan dan penurunan energi potensial. Nah, kedua faktor ini merupakan faktor yang sangat penting di dalam pembentukan larutan. Berikutnya adalah pertanyaan perhitungan energi delta H solution. Jadi KBR memiliki energi kisi sebesar minus 682 kJ per mol dan energi hidrasi sebesar minus 657 kJ per mol. Berdasarkan informasi tersebut, besarnya delta H solution untuk KBR berapa? Jadi ingat bahwa delta H solution adalah entalpi untuk tahap endoterm, jadi kebalikan dari energi kisi. Jadi tanda energi kisinya harus dibalik jadi plus 682 kJ per mol dan energi hidrasi. Jadi kalau energi hidrasi langsung digunakan karena memang harus negatif eksoterm. Jadi plus 682 dikurang 657, karena energi kisi lebih tinggi dibanding energi hidrasi, maka tahap endoterm memiliki energi lebih besar daripada tahap eksoterm. Jadi jawaban yang betul adalah plus 25 kJ per mol. Itu didapat dari 682 kJ per mol ditambah minus 657 kJ per mol. Ini adalah materi perhitungan delta H solution. Dapat dilihat di sini bahwa delta H solution adalah negatif dari delta H kisi ditambah delta H hidrasi. Berikutnya adalah kelarutan O2 di dalam air kira-kira sebesar 0,0038 gram per liter pada 25 derajat Celcius dan tekanan parsial O2 di atas airnya sebesar 760 torr. Jadi ketika tekanan parsial oksigennya sekian, yang dimaksud tekanan parsial adalah tekanan di atas air. Jadi tekanan parsial gas, bukan gas yang terlarut. Jadi kalau tekanan parsial gas di atas air 760 torr, kalau oksigen itu diganti dengan udara, di mana fraksi mol udaranya itu sekitar 0,21, artinya tidak 100%. Nah, berapa kelarutan oksigen sekarang? Nah, tekanan yang barunya kira-kira berapa kalau fraksi molnya 0,21? Ini ketika 100% oksigen 760 torr. Ketika diganti udara jadi 0,21. Maka tekanan yang barunya adalah 0,21 dikali 760 torr. Tekanan yang barunya. Kemudian digunakan hukum Henry untuk menghitung kelarutan gas yang baru. Berikut adalah perhitungannya. Berikutnya, kelarutan O2 dalam air kira-kira 0,0038 gram per liter pada 25 derajat Celcius dan tekanan parsial O2 di atas airnya 760 torr. Tentukan kelarutan O2 dalam air jika tekanan parsial O2 dibuat menjadi 1000 torr
pada 50 derajat Celcius. Nah, ini perhatikan, hukum Henry hanya berlaku kalau temperaturnya tetap. Jadi, hubungan antara konsentrasi dengan tekanan parsial pada hukum Henry itu hanya berlaku untuk temperatur tetap. Karena di sini temperaturnya berubah, jawabannya tidak bisa ditentukan. Tuh. Berikutnya, larutan asam fosfat, massa molarnya 98 gram per mol, memiliki kerapatan sebesar 1,2089 gram per mililiter, dan konsentrasi 5,257 molal. Hitung jumlah mol asam fosfat dalam 1 liter larutan. Ingat, molal itu mol per kilogram pelarut. Jadi sekarang kita tahu molnya dari definisi konsentrasi molal sebenarnya. Nah, sekarang kalau dalam 1 liter larutan, berapa molnya? Pertanyaannya begitu. Jadi kalau misalkan konsentrasinya ini dalam 1 kilogram pelarut, maka massa zat terlarutnya harus dihitung dulu. Nah, kan tadi mol zat terlarutnya itu 5,257 mol. Bisa kita ubah ke massa dengan dikalikan massa molarnya. Jadi nanti massa larutan adalah massa zat terlarut ditambah massa pelarut. Kemudian bisa dihitung berapa volume larutannya dengan membagi massa larutan dengan kerapatannya. Setelah volumenya diketahui, dari situ kita bisa hitung berapa molnya. Berikutnya, larutan gliserol C3H8O3 dengan fraksi mol 0,07 memiliki kerapatan sebesar 1,0350 gram per mililiter. Ditanyakan konsentrasi molar larutan. Maksudnya apa fraksi mol itu? Yaitu mol zat terlarut dibagi dengan mol total. Jadi di sini ada mol gliserol bagi dengan mol gliserol plus mol dari si pelarutnya. Nanti dari informasi fraksi mol, kita bisa hitung berapa mol pelarut, kemudian kita bisa tentukan nanti massa total larutan. Selanjutnya kita bisa hitung berapa volumenya dengan membaginya dengan kerapatan. Dari volume kita bisa menghitung molaritasnya. Di antara satuan konsentrasi berikut yang bergantung pada temperatur adalah, nah ini sudah sangat jelas. Jadi yang kaitannya dengan volume itu adalah satuan konsentrasi yang bergantung pada temperatur. Berdasarkan kurva kelarutan di antara garam berikut yang akan mengalami pengendapan paling besar ketika temperatur diturunkan dari 60 derajat ke 10 derajat, kita tinggal melihat kurva yang paling curam. Sekarang kita bandingkan amonium klorida, HCl, NaCl, dan KClO3. Dan kemiringan yang paling besar adalah amonium klorida. Ini yang nanti delta pengendapannya akan paling besar. Sebanyak 80 gram padatan KNO3 dilarutkan dalam 100 gram air pada 60 derajat Celcius. Nah, jika temperatur larutan diturunkan ke 30 derajat, maka perkiraan massa KNO3 yang akan mengendap akan berapa? Kita lihat di 60 derajat, kelarutannya di atas 100. Kalau massa awalnya 80 gram, pasti larut. Ketika diturunkan ke 30 derajat, kelarutannya menjadi 50, maka yang mengendap adalah 80 dikurangi 50, yaitu 30 gram. Ya, di antara proses pelarutan zat berikut di dalam air, manakah yang diperkirakan akan larut dan menghasilkan nilai delta solution lebih kecil dari 0? Kalau zat terlarut yang mengandung ikatan hidrogen, seperti etanol, etilamin, umumnya akan endoterem ketika berinteraksi dengan air. Mengapa endoterem? Karena air yang awalnya ketika berinteraksi dengan sesama air dapat membentuk 4 ikatan hidrogen, namun ketika berinteraksi dengan etanol atau etilamin, jumlah ikatan hidrogennya yang diperoleh menjadi lebih sedikit.
Hal inilah yang menyebabkan delta H solutionnya menjadi positif, apalagi bentuk yang nonpolar. Awalnya ada ikatan hidrogen menjadi tidak ada ikatan hidrogen, malah menjadi tidak larut karena terlalu besar nilai positif delta H solution. Nah, ini yang justru akan negatif. Jadi awalnya sesama dimetil ether itu hanya dipol-dipol, ketika larut bertemu air menjadi memperoleh ikatan hidrogen. Ini yang menyebabkan delta H solutionnya menjadi negatif. Berikutnya, pelarut manakah yang akan menghasilkan larutan mendekati ideal ketika digunakan untuk melarutkan CCl4? Pilih pelarut yang sama-sama interaksinya adalah dispersi London. Jadi pilih pelarut yang non-polar. Kalau dengan pelarut yang polar, tentu saja tidak akan mau melarutkan zat yang polar karena terlalu positif enthalpy solutionnya. Jadi ini polar dan yang non-polar hanya yang ini. Karena selisih interaksi di dalam dispersi London itu sangat tidak terlihat karena sangat kecilnya aksi gaya London itu. Jadi umumnya zat terlarut yang larut dalam pelarut non-polar akan menghasilkan delta H solution mendekati 0. Berikutnya, proses pelarutan manakah di mana tahap endotermnya terlalu besar untuk dikompensasi oleh tahap eksotermnya? Nah, di sini yang paling kelihatan adalah pelarutan kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu adalah garam yang sukar larut dalam air. Artinya, energi kisinya terlalu tinggi, jadi tahap endotermnya terlalu besar, karena diperlukan untuk memisahkan ion Ca2+ dengan ion CO3 2- supaya air bisa ada di antara keduanya. Nah, itu terlalu besar energinya dan tidak bisa diimbangi dengan tahap hidrasinya. Di pelarutan padatan kalsium karbonat ini yang tahap endotermnya terlalu besar untuk dikompensasi oleh tahap eksotermnya. Yang lain ini larut, jadi masih bisa diimbangi dengan tahap eksotermnya meskipun ada positifnya tapi tidak terlalu positif. Berikutnya, tipe interaksi apa saja yang dapat berlangsung ketika urea dilarutkan dalam asetat. Nah, urea, perhatikan di sini ada ikatan hidrogen antara urea dengan aseton, jadi NH di sini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan CO. Dipol-dipol ada karena ini polar. Dispersi London pasti ada di semua tipe interaksi. Nah, kemudian ion dipol, karena ini bukan ion, tidak ada ion, maka tidak ada interaksi ion dipol. Kemudian soal terakhir, ini soal perlu analisis. DNA merupakan biopolimer bermuatan negatif. Sumber muatan negatifnya ditunjukkan nih, ada gugus fosfat dari DNA. Nah, tolak-menolak antar muatan negatif setiap rantai DNA menyebabkan DNA tidak bisa disatukan, sehingga mudah sekali larut dalam air. Nah, untuk mengendapkan DNA dengan efektif, zat apa yang harus ditambahkan? Supaya DNA bisa didekatkan, tentu saja muatan negatifnya harus dinetralkan dengan penambahan ion positif yang ada di dalam garam. Jadi kita harus tambahkan natrium asetat untuk menetralkan. Dengan netral, DNA jadi lebih mudah didekatkan. Penetralan ini akan lebih efektif lagi kalau tetapan dielektrik dari pelarutnya lebih kecil. Ingat gaya Coulomb berbanding terbalik dengan tetapan dielektrik. Tetapan dielektrik air itu besar, sehingga ion-ion itu sulit sekali bertemu. Tetapi kalau misalkan dikasih pelarut yang tetapan dielektriknya itu kecil, seperti etanol, pelarut-pelarut organik yang tetapan dielektriknya lebih kecil, maka gaya Coulombnya akan semakin kuat, jadi probabilitas untuk menetralkannya akan semakin tinggi. Jadi yang betul adalah ini. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas soal-soal mengenai sifat koligatif. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita perhatikan tekanan uap larutan yang mengandung zat terlarut tidak menguap berbanding lurus dengan apa? Karena ditanyanya tekanan uap, bukan penurunan tekanan uap, maka yang dijadikan acuan atau rujukan adalah hukum Raoult. Jadi, kuantitas yang digunakan dalam hukum Raoult adalah fraksi mol dari pelarut. Kalau bicara sifat koligatifnya berkaitan dengan
menguap, baru kita menggunakan fraksi mol zat terlarut. Soal nomor 2, ketika garam amonium sulfat dilarutkan dalam air, salah satu pengaruhnya adalah kalau ada zat terlarut masuk ke dalam pelarut, ini akan menurunkan tekanan uap, menaikkan titik didih, menurunkan titik beku. Jadi yang sesuai dengan fenomena yang akan terjadi itu adalah penurunan tekanan uap. Bahwa adanya zat terlarut bisa mengikat pelarut. Interaksi antara zat terlarut dan pelarut ini bisa menyebabkan pelarut menjadi sulit untuk menguap. Jadi ada hubungannya dengan interaksi yang kuat antara zat terlarut dan pelarut, ada juga kaitannya dengan masalah fisik, yaitu adanya zat terlarut menyebabkan adanya tumbukan dengan pelarut dan zat pelarut sehingga pelarut bisa kembali masuk ke dalam komoditasnya, cairan. Tapi yang paling kuat alasannya adalah interaksi antara zat terlarut dengan pelarut yang mencegah pelarut untuk menjadi menguap. Berikutnya soal nomor 3, pada 23 derajat Celcius, tekanan uap aseton nitril adalah 81 torr, sedangkan aseton 184,5 torr. Jadi ini ada dua cairan yang sama-sama menguap. Jika suatu larutan mengandung 0,55 mol aseton nitril dan 0,35 mol aseton, maka tekanan uap pada temperatur yang sama berapa? Ini mudah, kita tinggal menghitung fraksi mol dari masing-masing pelarut dikalikan dengan tekanan uap murni dari masing-masing ini, lalu dijumlahkan saja, nanti diperoleh 121 torr. Berikutnya, di antara larutan berikut yang akan memiliki titik didih paling tinggi adalah titik didih paling tinggi. Tentu saja konsentrasi dari zat terlarutnya harus paling tinggi. Nah, di sini kebetulan banyak garam, ada NiBr2, ada amonium nitrat, natrium sulfat. Kemudian di sini juga ada metanol. Nah, kita tahu metanol itu non-elektrolit, meskipun konsentrasinya itu di sini seolah-olah tinggi, tetapi karena dia tidak terurai, dia hanya maksimum 0,25 molal. Sementara untuk NiBr2 ini akan terurai menjadi Ni2+ dan 2Br-, sehingga konsentrasi total ion yang ada dalam larutan adalah 0,3. Amonium nitrat akan terurai menjadi NH4+ dan NO3-, sama konsentrasinya jadi 0,3. Efek sifat koligatif NiBr2 dan amonium nitrat itu sama persis. Nah, bagaimana dengan Na2SO4? Na2SO4 akan terurai menjadi 2Na+ dan SO4 2-, dan ini akan dikali 3, jadi 0,45. Jadi konsentrasinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan NiBr2, amonium nitrat, ataupun CH3OH. Ini yang menyebabkan kenaikan titik didihnya lebih tinggi adalah natrium sulfat. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 62,07 gram zat non-elektrolit dalam 500 gram air. Diketahui nilai Kf, berarti kalau ada nilai Kf, kita sudah memiliki bayangan bahwa ini akan terkait dengan penurunan titik beku. Jika larutan ini teramati membeku pada minus 1,86 derajat Celcius, maka massa molar zat non-elektrolit tersebut adalah, kita hitung delta, kaitan dengan konsentrasi zat terlarut adalah delta, baik penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, ataupun penurunan titik beku. Jadi kita hitung delta TF-nya jadi 1,86 sama dengan Kf dikali M. M-nya adalah molalitas. Dari molalitas kita tahu mol per massa molar per kilogram air. Berikutnya adalah nomor 6. Sebanyak 9,92 gram senyawa dengan massa molar 124 gram per mol dilarutkan dalam 150 gram air. Jika larutan ini membeku pada minus 2,69 derajat Celcius, tentukan besarnya faktor Van Hoff. Ini delta TF sama dengan I dikali Kf dikali molalitas. Karena ini di dalam air, di soal sebelumnya juga ada nilai Kf dari air, kita bisa menentukan nilai dari I dengan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya, suatu larutan yang mengandung 12% berat per berat NaOH membeku pada minus 10,4, besarnya faktor Van Hoff dalam larutan ini adalah, nah ini 12%, kita perlu mengubah ini menjadi molal. Bagaimana mengubah persen berat per berat menjadi molal?
ini kita anggap menjadi 12 gram NaOH dalam 100 gram larutan. Berarti massa pelarutnya berapa? Kalau zat terlarutnya 12 gram, massa pelarutnya tentu saja 88 gram. Lalu dikonversi menjadi kilogram, 12 gramnya diubah dibagi dengan massa molar NaOH, nanti kita dapat mol dari NaOH. Dan dilanjutkan dengan perhitungan yang sama seperti nomor sebelumnya. Berikutnya, di antara zat berikut yang memberikan kenaikan titik didih lebih rendah dari nilai teoritisnya adalah NaCl pasti lebih tinggi, glukosa sama dengan nilai teoritisnya karena non-elektrolit, MgSel2 lebih tinggi. Mengapa asam benzoat? Asam benzoat itu cenderung membentuk dimer. Ya, jadi asam benzoat itu cenderung membentuk dimer. Sehingga konsentrasi yang terdeteksi atau terbaca itu hanya tinggal kira-kira katakanlah setengahnya kalau 100% kalau si asam benzoat itu membentuk dimer, dan tentu saja tidak mungkin 100%, tetapi akan berkurang karena sebagian asam benzoat itu membentuk dimer. Sementara sifat koligatif ini berbanding lurus dengan konsentrasi. Kalau konsentrasinya berkurang, maka efek terhadap sifat koligatifnya pun akan menurun, gitu ya. Karena kalau sifat koligatif itu mikirnya selalu sifat yang hanya bergantung pada konsentrasi. Konsentrasinya naik, dia akan naik. Konsentrasinya turun, dia pun akan turun. Jadi berbanding lurus selalu dengan konsentrasi. Nah, kita tinggal pikirkan apa yang menyebabkan kenaikan konsentrasi. Misalnya ada disosiasi pada NaCl dan MgCl2. Dan apa yang menyebabkan penurunan konsentrasi, yaitu penurunan akibat penggabungan, misalnya dimerisasi pada asam benzoat. Oke, berikutnya, pada peristiwa osmosis, air berpindah dari kompartemen dengan konsentrasi lebih tinggi ke lebih rendah. Betul atau salah? Seharusnya salah ya, namanya sifat osmotik. Sifat osmosis itu terjadinya kebalikan dari difusi. Jadi osmosis itu air yang bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi. Motivasinya untuk apa? Mengencerkan konsentrasi yang lebih tinggi dan memekatkan konsentrasi yang kurang tinggi. Kalau airnya berkurang, konsentrasinya akan lebih pekat. Kalau yang konsentrasinya tinggi ditambah air lebih banyak, jadi dia lebih encer. Inilah yang disebut dengan sifat osmosis. Nah, kapan berhenti osmosis itu? Setelah konsentrasi kedua kompartemen ini sama. Dan tekanan osmotik adalah tekanan yang harus diberikan agar peristiwa kenaikan permukaan air ini tidak terjadi. Dan itu yang ternyata bisa dikaitkan dengan konsentrasi dari zat terlarut. Dan ini bisa menjadi sifat koligatif. Berikutnya adalah di antara zat berikut yang diperkirakan akan memiliki faktor Van Hoff kurang dari 1, pasti HCl, asam kuat, dia terurai terdisosiasi meningkatkan faktor Van Hoff, asam nitrat dan asam sulfat juga asam kuat, jadi asam lemah dan cenderung membentuk dimer. Ini sebabnya faktor Van Hoff-nya lebih kecil dari 1. Sekarang kita lihat sebuah larutan mengandung 50 gram heptana dan 50 gram oktana pada 25 derajat Celcius. Tekanan uap heptana murni pada 25 derajat Celcius adalah 45,8 bar. Maksudnya heptana murni itu apa? Yaitu ketika 100% heptana saja, sedangkan tekanan uap oktana murni pada temperatur yang sama 10,9 bar. Nah, diasumsikan larutan bersifat ideal. Jadi kita perhatikan komposisinya dari segi massa sama 50 gram, 50 gram. Pertanyaan pertama, tentukan tekanan uap setiap komponen. Nah, bagaimana cara menentukan tekanan uap setiap komponen? Tentu saja kita harus menghitung fraksi molnya dulu. Jadi, kalau kita hitung di sini, kita hitung dulu mol dari masing-masing zat, heptana dan oktana. Nah, kemudian kita hitung fraksi mol heptana. Di sini kita dapatkan 0,53, maka fraksi mol oktananya 1-0,53 yaitu 0,47. Nah, sekarang kita hitung berapa tekanan uap heptananya, berapa tekanan uap dari oktananya. Berdasarkan fraksi molnya, kita dapatkan nilainya. Pertanyaan yang B, tentukan tekanan uap total.
di atas larutan, karena pasti yang namanya uap di atas larutan. Nah, jadi kita lihat tekanan uap totalnya tinggal dijumlahkan saja. 24,27 tor ditambah 5,12 tor sama dengan 29,39 tor. Sekarang kita perhatikan soal yang C. Tentukan komposisi uap dalam persen massa. Nah, ini kita perhatikan. Untuk bisa menghitung komposisi uap dalam persen massa, kita harus ingat konsep mengenai tekanan parsial di konsep Dalton tentang tekanan parsial, di mana tekanan parsial itu adalah fraksi mol dikali tekanan total. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa fraksi uap heptana. Nah, jadi tekanan parsial heptana dibagi tekanan totalnya itu adalah 0,83. Nah, sekarang kita jangan lihat masanya, kita hitung dulu berapa fraksi mol uap oktana. Fraksi mol uap oktana itu ada 1 min 0,83 yaitu 0,17. Nah, jadi perhatikan dari fraksi mol yang menyumbang terhadap tekanan total terbesar dalam kasus ini adalah heptana. Oktana hanya menyumbang sekitar 0,17 dari tekanan total. Heptana menyumbang 0,83 dari tekanan total. Nah, ini ingat ya, rumus ini berbeda dengan rumus yang sebelumnya. Rumus yang sebelumnya adalah komposisi fraksi mol heptana ketika dalam larutan. Begitu juga oktana, baru dikalikan tekanan uap murninya. Sementara untuk kasus yang ini adalah konsep gas yang kita gunakan, yaitu menggunakan tekanan parsial dari hukum Dalton. Konsep Dalton tentang tekanan parsial, di mana tekanan parsial sama dengan fraksi mol dari gas. Jadi ini fraksi mol gas, bukan fraksi mol dalam larutan, dikalikan dengan tekanan total. Sebetulnya untuk komposisi, kita sudah bisa melihat perbedaan. Komposisi dari kondisi uap itu 0,83 lebih banyak untuk heptana dibanding oktana, sementara komposisi dalam sisi larutan hampir mirip, yaitu tadi 0,53 dengan 0,47. Perbedaannya tidak terlalu signifikan, tetapi dalam kondisi uap itu sangat jauh. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa memahami mana yang interaksi antar sesama pelarutnya jauh lebih kuat dibanding yang lain gitu. Nah, jadi kita bisa bayangkan mana yang lebih kuat. Nah, tadi pertanyaannya kan komposisi uap dalam persen massa. Jadi harus dilanjutkan dari fraksi mol hingga ke persen massa. Nah, untuk persen massa kita gunakan asumsi. Karena fraksi mol 0,83, kita asumsikan jumlah mol heptana itu 0,83 mol dari 1 mol total uap yang ada di larutan itu. Nah, jadi kita ambil 0,83 mol, kita konversi ke dalam massa. Nah, mungkin ingat tadi massa di soal hanya 50, kenapa massa uapnya jadi lebih tinggi? Nah, kira-kira kenapa nih ada perbedaan yang jauh? Seolah-olah tidak masuk akal ya, uapnya memiliki massa lebih besar. Nah, ini tuh karena diasumsikan saja. Karena yang kita kejar itu bukan massa aslinya, melainkan persen massanya. Nah, untuk oktana, karena fraksi molnya 0,17, asumsikan molnya 0,17. Nah, tujuan kita adalah menghitung persen massa. Kalau persen massa kan pasti tetap. Jadi, yang kita ingin hitung adalah ini. Kita dapatkan persen heptana dan oktana. Pertanyaan yang D ini menarik. Mengapa ada perbedaan komposisi uap dan komposisi larutan? Kalau kita lihat tadi komposisi larutan, ini 50 gram heptana dan 50 gram oktana. Berarti kalau dari sisi persen berat, heptananya 50%, oktananya 50%. Sementara dari komposisi uap tadi, heptananya 81%, oktananya 18,93%. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa ada perbedaan komposisi uap dan komposisi larutan? Nah, ini tadi bisa dibayangkan dari interaksi antar molekulnya, sesama heptana dan sesama oktana. Kita bayangkan itu dulu. Dan ketika bercampur antara heptana dan oktana. Nah, sekarang kira-kira mengapa itu terjadi? Mengapa salah satu menjadi lebih mudah menguap dibanding yang lain? Kalau kita lihat, yang lebih mudah menguap itu yang mana? Heptana atau oktana? Heptana ya. Berarti interaksi sesama heptana lebih kuat atau lebih lemah? Berarti lebih lemah ya. Nah, karena ada perbedaan kekuatan interaksi antar sesama heptana dan sesama oktana. Dan interaksi heptana dan oktana bercampuran itu
tidak bisa cukup kuat mencegah untuk terjadinya proses penguapan heptana. Jadi heptananya tetap pergi gitu. Jadi si oktananya itu tidak terlalu kuat untuk mencegah terjadinya lepasnya heptana menjadi uap. Ya, jadi mengapa bisa terjadi perbedaan komposisi uap dan larutan itu karena perbedaan kekuatan interaksi antar sesama heptana dan sesama oktana, di mana gaya London interaksi antar sesama heptana itu lebih lemah dibanding antar sesama oktana. Jadi heptananya itu lebih mudah menguap, makanya komposisi uap dari heptana itu jauh lebih besar dibandingkan komposisi oktana. Sedangkan pada kondisi larutan, komposisi mereka itu tidak jauh berbeda. Selanjutnya ada soal latihan yang pertama untuk sifat koligatif non-elektrolit. Sebanyak 1,1 gram sampel diketahui hanya mengandung glukosa dan sukrosa. Ketika sampel ini dilarutkan dalam air hingga volume akhirnya 25 ml, ternyata larutan ini menghasilkan tekanan osmotik sebesar 3,78 atmosfer pada 298 Kelvin. Tentukan komposisi persen massa glukosa dan sukrosa dalam sampel. Karena diketahui tekanan osmotik sekian pada suhu 298 Kelvin, kita bisa mencari konsentrasi campuran dalam molaritas. Kemudian dari konsentrasi kita dapat mencari mol dari campuran, dan dari mol campuran akan kita gunakan untuk mencari nilai dari massa baik glukosa maupun sukrosa. Karena diketahui jumlah dari massa glukosa dan sukrosa itu 1,1 gram, maka kita misalkan demikian dan kita hitung dan diperoleh massa glukosanya yaitu 0,24 gram. Kita bisa menghitung salah satunya saja karena yang ditanya adalah persen massanya. Ya, jadi diperoleh persen massa glukosa dan sukrosa sebagai berikut. Soal yang terakhir di sifat koligatif untuk elektrolit, diketahui ada logam M dengan nomor massa 96 bereaksi dengan fluor menghasilkan garam dengan rumus Mf dengan sebanyak X untuk F-nya. Untuk menentukan nilai X, dilakukan pengukuran kenaikan titik didih dari larutan yang dibuat dengan mencampurkan 9,18 gram sampel dan 100 gram air. Larutan ini mendidih pada 374,38 Kelvin. Tentukan rumus dari garam dengan asumsi garam terurai sempurna dalam air. Karena kita mengasumsikan garam MfX itu larut sempurna, maka dapat dituliskan persamaan reaksinya sebagai berikut, dan diketahui faktor Van Hoff-nya adalah I ditambah X. Lalu, konsentrasi zat terlarut dalam molar kita bisa hitung, yaitu massanya diketahui, massa molarnya dengan 96 ditambah 19 massa molar fluor dikalikan banyaknya yaitu X dibagi dengan kilogram pelarut yaitu 100 dibagi 1000. Kemudian diperoleh sekian molar dan diketahui kenaikan titik didihnya bisa dihitung 374,38 Kelvin dikurang 373 Kelvin, yaitu 1,38 Kelvin atau 1,38 derajat Celcius. Dan karena ini merupakan garam, menggunakan faktor Van Hoff. Perhitungannya yaitu delta TB sama dengan I dikali KB dikali molar, yaitu 1,38 sama dengan I-nya tadi 1 plus X dikali KB-nya 0,51 dikali molarnya, dan diperoleh nilai X mendekati 4. Pembahasan soal mengenai sifat fisik larutan mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi OA Akademik Asrama, atau jika ingin melihat file dari
video tutorial asinkron bisa dicek di Drive Akademik dan kebutuhan akademik lainnya juga ada di Drive Akademik. Dari aku sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman semua.